apakah trading bisa jadi pekerjaan yang utama? Kalau pertanyaannya adalah bisa atau tidak, bisa. Akan tetapi menurut saya, syarat utama kalau Anda mau menjadikan trading sebagai pekerjaan utama itu adalah Anda harus kaya raya. Kalau Anda tidak kaya raya, nggak bisa. Dan saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara realita, trading termasuk semua kita yang ada di sektor financial, ya di market, ya teman-teman ya, financial market. Kalau kita ambil patokan para hedge fund manager, para trader institusi, mereka itu 1 tahun itu returnnya 20-30% per tahun. Ini realitanya nih. 20-30% per tahun. Kalau Anda trading dan Anda sukses, maka kita harus pakai asumsi ini. Bisa kurang, bisa lebih, bisa minus. Anda bisa nggak dengan 20-30% per tahun Anda hidup? Bisa, kalau Anda kaya raya. Anda orang kaya. Nangkep ya, teman-teman ya. Sekarang mudah-mudahan make sense kenapa saya mengatakan ini. Karena sekali lagi kita ada di market financial. Itu beda kalau kita ada di sektor real. Kalau kita di sektor real, 20-30% per tahun ini kecil banget. Tapi karena kita ada di financial market nih, maka returnnya itu ekspektasinya yaitu 20-30%. Yang terhebat aja Jim Simons itu cuma 60%, 70%. Itu yang paling hebat, paling top. Ya, dia lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, informasinya lebih banyak dari kita, peralatannya lebih canggih daripada kita. Itu aja 60% per tahun. Nangkap ya, teman-teman ya. Jadi apakah trading bisa menjadi pekerjaan utama? Bisa. Tapi Anda harus kaya raya. Kalau Anda nggak kaya raya, artinya Anda harus punya pengharapan atau ekspektasi pastinya lebih di atas 20-30% per tahun dong. Nah, kalau Anda punya ekspektasi yang bombastis, yang tidak realistis seperti itu di dunia trading ya teman-teman, maka ya Anda akan terjebak, seringkali terjebak di dunia judi. Lotnya kegedean. Akhirnya apa? Ya udah ludes semua. Oleh karena itu kan saya selalu ngomong, orang kan sering ngomong trading for a living, trading for a living, trading for a living. Ya nggak apa-apa lu trading for a living kalau lu anaknya sultan, kalau lu udah kaya raya. Karena return yang diharapkan itu cuma 20-30%. Kalau Anda modalnya cuma let's say 100 juta, Anda mau trading for a living, sedangkan realitanya itu Anda hanya bisa mengharapkan 1 bulan itu 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta. Ya tergantung juga cukup nggak Anda hidup dengan uang segitu. Dengan trading nih ya, kalau modal Anda 1 M itu masih lumayan, sebulan masih 20-30 juta. Itu kalau Anda profit loh ya. Itu kalau Anda profit loh ya. Oke, make sense ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjadi orang yang rasional. Bener nggak? Dipikir dulu. Kita ini sama-sama, saya juga ada nih di dunia trading. Kita sama-sama di dalam ini. Tapi kita juga harus berpikir secara rasional. Oleh karena itu saya selalu mengatakan business for a living. Trading for a living saya nggak kepingin juga. Punya banyak sumber penghasilan itu jauh lebih baik ya. Jadi ada sektor real, Anda mungkin kerja, Anda mungkin bisnis apa, lalu Anda juga punya sektor yang di financial. Nah, itu yang harus saya kira harus imbang tuh. Anda punya sesuatu yang di sektor real, entah Anda itu kerja. Analis juga termasuk sektor real ya teman-teman ya, karena dia nggak trading. Jadi misalkan Anda jadi analis lalu Anda dibayar, itu termasuk sektor real ya, meskipun dunianya itu dunia trading, tapi itu dia termasuk sektor real ya. Jadi kalau Anda memang punya passion di dunia trading ya teman-teman ya, Anda jadi analis lah, atau Anda jadi IB, itu bisnis, itu sisi bisnisnya, itu kan bukan trading kan. IB kan bukan trader kan. Oke? Think about it.